Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Jonia Channel. Malam hari ini saya mau berbagi informasi kembali tentang pengalaman gagal bayar pinjaman online legal, yaitu di aplikasi Pinjol Legal UATAS, pinjaman dana online dari PT Plus Ultra Abadi. Malam hari ini saya membahas pinjol legal UATAS ya teman-teman. Tapi sebelum video ini saya lanjutkan, mohon kiranya buat teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Langsung saja ya teman-teman. Untuk pengalaman saya gagal bayar di aplikasi pinjol UATAS ini, sekarang sudah masuk 1 tahun. Dan risiko apa sih yang saya dapat di awal tahun 2023? Apakah risikonya masih sama di tahun sebelumnya atau sudah berbeda ya teman-teman? Jadi malam hari ini akan saya jelaskan. Untuk di aplikasi pinjol UATAS ini resiko terberatnya hanya bunga dendanya yang berjalan. Itu kalau menurut saya ya teman-teman. Jadi bunga dendanya ini berjalan, akhirnya hutang kita itu bertambah banyak. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, untuk denda bunganya yang berjalan ini akan berhenti di 100% pinjaman pokoknya. Jadi kalau kita galbay 1 tahun, itu bukan berarti bunga dendanya itu makin hari makin menumpuk ya. Jadi ini hanya 2 kali lipat saja sudah berhenti. Misalnya kita pinjam 2 juta, ini nanti akan kembali 2 kali lipat menjadi 2 juta. Itu saja ya teman-teman. Jadi bukan 2 juta nanti bertambah 1 tahun, 2 tahun bisa jadi 10 juta, enggak. Jadi hanya pinjaman 1 juta menjadi 2 juta. Karena bunga dendanya sudah 100% dari pinjaman pokok. Ini untuk resiko menurut saya yang paling berat di pinjol UATAS ini. Untuk yang kedua, kita harus siapkan mental. Kenapa harus siapkan mental? Karena untuk pinjol UATAS ini menghubungi kondar, dan untuk WhatsApp spamnya itu terus-menerus. Apalagi kita ini setelah gagal bayar lewat 1 bulan, ini pesan-pesannya makin ngeri ya teman-teman. Untuk WhatsApp mereka, ancaman-ancaman dari mereka itu makin ngeri sebelum lewat 90 hari. Jadi ancaman mereka itu seperti pinjol lainnya. Mereka selalu mengancam untuk datang ke rumah. Mereka mengancam mau menghubungi di luar kondar ataupun menghubungi keluarga kita, mau membawa RT RW, membawa kita ke jalur hukum. Itu udah biasa. Ancaman mereka itu sama seperti ancaman-ancaman pinjol legal lainnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, seandainya ada WhatsApp atau telepon masuk dari pinjol UATAS ini, kalau memang teman-teman nggak kuat mental, jangan dibaca, langsung dihapus saja. Seperti saya kalau dapat WhatsApp dari pinjol, entah itu UATAS, entah dari mana-mana juga, saya nggak pernah baca teman-teman. Selalu saya abaikan. Saya males baca. Kalau ada telepon masuk saya blok, kalau ada WhatsApp masuk nggak saya blok, tapi nggak saya baca, langsung saya hapus. Jadi mental kita nggak kena nanti teman-teman. Tapi kalau kita baca, mental kita kena nanti. Kita apalagi kalau yang baru-baru galbay ya. Jadi kalau ada WhatsApp, telepon udah mau deket rumah, besok jam sekian mau berkunjung ke rumah, jadi teman-teman sudah panik duluan. Akhirnya teman-teman merespon WhatsApp mereka. Misalnya teman-teman dengan alasan sudah nggak kerja, atau dengan alasan nanti bulan depan mau melunasinya, atau apapun lah itu, semua alasan kita itu para DC pinjol itu nggak mau mengerti teman-teman. Karena mereka mengharap pembayaran kita, bukan alasan kita.
Jadi kalau kita memang belum ada dananya, WhatsApp telepon mereka abaikan saja dulu. Untuk selanjutnya, banyak teman-teman itu tanya, Kak, WhatsApp-nya DC Uatas itu aneh katanya, profilnya itu aku laku loh, katanya gitu. Jadi begini teman-teman, untuk profil foto mereka itu mau aku laku, mau pinjol legal yang lainnya, tapi mereka menagih Uatas, teman-teman gak usah panik. Mereka itu hanya trik mereka. Jadi teman-teman itu sampai kalut ya. Ada yang profilnya aku laku, nagih Uatas. Teman-teman sudah berpikir yang bukan-bukan, udah jangan-jangan nanti DC aku laku datang nih nagih Uatas. Itu enggak teman-teman. Jadi ini hanya trik mereka agar kita ini mau bayar. Kita ketakutan kan karena DC aku laku ini kita tahu sendiri sudah merata ya kan. Mau dari di kampung-kampung juga mungkin sudah ada untuk DC aku laku itu. Jadi mereka itu pakai profil itu mungkin biar kita itu agak gimana gitu, agar kita ini mau membayar, takut benar-benar didatangi DC gitu loh teman-teman. Kalau saya sering loh Kak, saya ini pernah profilnya itu 360 kredi, tapi menagihnya kredito, itu juga pernah. Jadi terkadang DC-nya itu biasanya kalau mereka sudah nggak kerja lagi di aplikasi misalnya Uatas, bulan depannya dia pindah di aplikasi lain gitu, di pinjol lain. Itu bisa juga seperti itu, Kak. Bisa juga hanya nakut-nakutin kita juga bisa. Jadi, buat teman-teman, saran saya nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Untuk WhatsApp mereka, hapus-hapusin saja, nggak usah dibaca. Biar kita ini nggak kena mental. Untuk selanjutnya, untuk aplikasi Uatas ini sudah masuk Slik apa belum Kak? Gitu, di awal tahun 2023 ini. Untuk Uatas, ini belum masuk teman-teman Sliknya. Saya sudah cek ya, untuk di aplikasi Uatas ini belum masuk. Karena Uatas ini belum bekerja sama dengan bank. Jadi untuk Sliknya belum masuk. Jadi kita aman nih untuk Slik. Sliknya aman. Terus DC-nya aman nggak Kak? Ya kan seperti saya jelaskan tadi, DC lapangannya belum ada. Untuk aplikasi Uatas ini DC-nya juga belum ada. Walaupun sebagian teman-teman ada yang bilang di daerah Jabodetabek sudah ada 1-2 orang yang bilang sudah ada DC lapangannya, itu belum tentu kevaliditannya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman gak perlu khawatir. Sejauh ini saya galbay 1 tahun ini belum ada DC lapangannya. Jadi teman-teman masih lega lah, masih bisa cari rezeki. Nanti kalau sudah ada dana lebihnya, kita bayarkan pinjol-pinjol yang kita galbay selama ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman untuk tetap bekerja keras, fokus dengan pekerjaan, gak usah fokus dengan pinjol. Pinjol nanti nomor 27. Jadi kita sekarang fokus untuk keluarga, cari rezeki buat keluarga dulu ya teman-teman. Untuk penagihan DC Uatas ini hanya lewat online saja. Jadi untuk DC lapangannya belum ada, Sliknya juga belum ada. Hanya kita kuatkan mental teroran DC-nya aja lewat WhatsApp. Sama bunga dendanya mungkin berjalan ya teman-teman. Hanya itu resiko-resiko dari aplikasi pinjol Uatas ini. Jadi nggak terlalu berat-berat sekali. Buat teman-teman yang tanya, Kak, kalau dicicil gimana? Misalnya kita ada dana sekian mau cicil. Saya sarankan jangan dicicil kalau untuk pinjaman online. Tapi kalau untuk paylater, silahkan teman-teman untuk mencicilnya, nggak apa-apa. Karena kalau untuk paylater mau 10.000, 20.000 itu masuk teman-teman. Seperti Kredivo, Aku Laku itu bisa untuk dicicil. Jadi buat teman-teman kalau untuk pinjaman online saya sarankan nggak perlu dicicil, tapi nanti kalau ada dana lebih kita kumpulkan uangnya, kita nego pokoknya saja nanti teman-teman. Mungkin hanya itu ya video dari saya.
Semoga bermanfaat. Sekali lagi buat teman-teman, ayo berkumpul yang gagal bayar pinjol legal maupun ilegal ke sini. Silahkan teman-teman, kita saling sharing, cerita, tanya-tanya boleh sama saya. Silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya balas ya teman-teman. Jadi kita ayo berkumpul di sini, kita saling sharing, saling menguatkan. Semoga kita ke depannya bisa terlepas dari hutang-hutang riba ya teman-teman. Kita doakan, ayo kita sama-sama berjuang. Semoga badan kita sehat, jasmani dan rohani. Kita dapat kelancaran rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.